Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurazia Rusliadi bersama teman saya Alda Dinda Oktaviana dan juga Ayu Soliha. Kami dari Offering C angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang daftar isi di dalam makalah. Pada materi daftar isi dalam makalah, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal dulu apa pengertian dari daftar isi itu sendiri. Jadi, daftar isi merupakan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau bentuk tulisan lainnya. Fungsi daftar isi yaitu untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara tepat tanpa harus mencari satu persatu, sehingga proses pencarian judul penulisan oleh pembaca menjadi lebih efisien. Kemudian daftar isi atau table of content adalah daftar terorganisir bab-bab dan bagian utama dari dokumen Anda atau dokumen penulis. Pembaca akan segera dapat melihat bagaimana naskah Anda disusun dan kemudian beralih ke bagian yang paling relevan bagi mereka. Kemudian ada juga menurut para ahli, yaitu daftar isi yang jelas, ringkas, dan diformat dengan baik adalah indikator pertama dari makalah penelitian yang baik. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Newton Gresham. Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu daftar isi dan fungsinya, kita akan membahas tentang jenis daftar isi. Jadi, pada umumnya daftar isi memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada daftar isi tingkat tunggal atau single level. Nah, di daftar isi tingkat tunggal ini biasanya hanya menyebutkan judul bab-babnya saja tanpa memberikan keterangan pada subbabnya. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di layar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke jenis daftar isi yang kedua, yaitu ada daftar isi bertingkat atau biasa juga disebut dengan multilevel. Nah, pada jenis daftar isi ini memberikan keterangan lebih luas daripada daftar isi jenis tunggal yang kita bahas tadi, yaitu kita dapat memasukkan subbab sesuai dengan yang ada pada isi makalah. Kemudian kita lanjut ke jenis daftar isi yang ketiga atau jenis daftar isi yang terakhir, yaitu daftar isi akademik. Nah, daftar isi akademik ini biasanya digunakan pada makalah, artikel, atau penulisan akademik yang berbentuk formal. Nah, di dalam penulisannya, di daftar isi akademik ini, setiap judul menggunakan nomor dan label. Selanjutnya adalah struktur daftar isi. Pada bagian pertama biasanya adalah halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi itu sendiri. Daftar isi terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat kepenulisan. Kemudian bab 2 pembahasan biasanya berisi tentang pembahasan dari masalah yang diangkat dalam makalah tersebut. Dan bab 3 penutup berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi secara manual di Microsoft Word. Pertama, pastikan bahwa semua judul yang ada dalam daftar isi sudah tertulis seperti ini. Kemudian kita akan membuat penomoran pada subbab. Caranya adalah letakkan kursor pada bagian kiri judul subbab. Kemudian kita klik numbering. Setelah muncul numbering seperti ini, kita bisa edit sesuai bab yang ada di atasnya. Misalnya 1.1. Setelah itu kita bisa menyesuaikan letak subbab, di mana letak subbab ini harus lurus dengan judul bab yang ada di atasnya. Setelah lurus, kemudian kita akan mengcopy nomor subbab ini untuk judul subbab yang ada di bawahnya. Caranya adalah dengan klik nomor subbab, kemudian kita klik format painter yang ada di sebelah kiri atas. Setelah itu kita blok judul subbab dan angkanya akan muncul secara otomatis. Hal yang sama bisa kita lakukan pada bab 2. Klik salah satu nomor subbab, kemudian kita klik format painter, kita blok, dan akan otomatis muncul angkanya pula. Setelah itu kita bisa menyesuaikan angkanya seperti
bab yang ada di atasnya. Setelah sesuai, kemudian kita bisa melakukan hal yang sama pada bab 3. Klik salah satu nomor, klik format painter, kemudian kita blok, kita sesuaikan angkanya dengan bab yang ada di atasnya, dan kita luruskan posisinya. Nah, jika penomorannya sudah muncul seperti ini, kemudian kita akan membuat titik-titik yang ada dalam daftar isi. Sebelumnya, pastikan bahwa rule sudah muncul seperti ini. Jika belum muncul, kita bisa klik view yang ada di atas, kemudian kita centang pada bagian rule. Dan jika sudah muncul seperti ini, cara yang pertama adalah blok semua yang ada dalam daftar isi. Setelah diblok, kita pastikan tombol tab yang ada di sebelah kiri ini berada dalam posisi right tab. Setelah itu kita klik pada rule. Pada rule ini berfungsi sebagai seberapa jarak antara judul subbab dengan nomor halamannya, atau bisa dibilang panjang titik-titiknya. Setelah itu kita kembalikan tabnya pada posisi left tab. Kemudian kita klik satu kali lagi di rule agak ke kanan. Setelah muncul seperti itu, kemudian kita klik 2 kali pada rule yang sebelah kanan tadi hingga muncul kolom tab seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan. Angka yang ada di atas ini menunjukkan seberapa panjang titik-titik yang akan ada dalam daftar isi, di mana dia berada dalam posisi sebelah kanan dan leadernya adalah titik-titik atau nomor 2. Kemudian kita klik set, dan angka yang ada di bawahnya ini adalah letak dari nomor halamannya, posisinya juga di sebelah kanan, leadernya non. Kemudian kita klik set dan OK. Setelah selesai, kemudian kita posisikan kursor pada sebelah kanan judul subbab. Setelah itu kita klik tab dan akan muncul titik-titik seperti ini. Setelah itu kita klik tab satu kali lagi untuk memberi nomor halaman. Lakukan hal yang sama pada judul subbab di bawahnya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita menyusun dan membuat daftar isi, yang pertama adalah judul bab ditulis menggunakan angka Latin. Seperti yang terdapat dalam PPT, judul bab yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah kepenulisan, yaitu menggunakan angka Romawi. Yang kedua, penulisan judul bab tidak menggunakan huruf kapital dan tidak di bold. Hal ini tidak dibenarkan karena penulisan judul bab yang baik dan benar adalah menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Kesalahan yang ketiga adalah penulisan judul subbab tidak menjorok ke dalam dan sejajar dengan judul bab. Berikut ini adalah salah satu jenis dan contoh daftar isi yang sesuai dengan kepenulisan daftar isi yang baik dan benar. Sekian presentasi tentang daftar isi dalam makalah dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.